Di Musakala, ayahnya menyelamatkan Isaac Johnson. Saving Isaac wasn't the best part. No, what was the best part? Daddy had to be a ghost. Dan di akhir cerita, terlihat Memphis yang sedang melakukan olah TKP di tempat persembunyian Bob. Dia begitu teliti dengan berbagai sobekan kertas dan koran yang ditempel di papan mading tersebut. Namun tiba-tiba, Bob meneleponnya dan mengatakan, "Aku percayakan nyawaku denganmu." Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Film. Kali ini kita lanjut kembali film Shooter dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang keempat. Di awal episode ini, kita diperlihatkan dengan kisah Bob Lee Swagger dan rekannya Donnie yang sedang menjalankan sebuah misi di Afghanistan. Dan terlihat mereka sedang berada di sebuah rumah di sana. Bob tampak sedang membidik sebuah sasaran sedangkan Donnie menjadi pengintainya. Sebuah iring-iringan mobil pasukan marinir terlihat akan memasuki kota ini. Mereka berkoordinasi dengan Kapten Johnson untuk mengawasi area sekitar dan membantu mengamankan area yang dilalui pasukan Amerika Serikat tersebut. Bob melihat seseorang yang mencurigakan di balik jendela. Namun dari satelitnya, Kapten Johnson memerintahkan Bob Lee Swagger untuk mundur karena terlihat oleh pasukan teroris yang sedang menuju tempat mereka. Bob dengan terpaksa mengabaikan perintah komandannya dan memutus radio untuk menyelamatkan konvoi pasukan marinir. Donnie kemudian bersiaga menanti serangan teroris ke tempat persembunyian mereka. Bob Lee lalu membidik sebuah RPG yang terlihat di jendela tersebut dan ini yang terjadi selanjutnya. Kembali ke markasnya, bukan pujian dan penghargaan yang didapatkan oleh Bob, namun peringatan dari Johnson karena mengabaikan perintah untuk membatalkan misi. Dan inilah film Shooter. Di markas FBI, agen Memphis kedatangan seseorang yang bernama Matt Sims. Dia mengaku dari Homeland Security. Padahal kita tahu dia adalah Jack Payne, anteknya Johnson. Kemudian, Matt memberikan beberapa foto tentang Dmitri Voyden yang telah terbunuh oleh Dinas Intelijen Asing Rusia. Memphis tampak terkejut karena Dmitri adalah kunci dari kasus konspirasi ini. Jack Payne dan Johnson melakukan ini agar Memphis berhenti melakukan penyelidikan. Memphis lalu bertanya kepada Matt, apakah Dmitri ini ada kaitannya dengan Bob Lee Swagger? Tentu saja Matt berbohong kembali dan mengatakan tidak ada. Lalu, Matt menawarkan Intel Homeland Security membantunya menyelidiki ini. Kembali ke kisah lamanya Bob Lee Swagger yang sedang santuy di markasnya. Kemudian, Kapten Johnson datang kembali memberikannya sebuah minuman. Johnson kembali memberikan pemahaman untuk Bob Lee. Aksi yang dilakukannya membuat Bob Lee menjadi sasaran utama komplotan teroris itu. Kepalanya bahkan dihargai $600.000. Terungkap juga di sini, konvoi pasukan marinir itu ternyata untuk menjemput Bob Lee dan Donnie. Kemudian film berlanjut di sebuah gereja. Julie tampak berbicara tentang sosok almarhum Bob Lee di depan keluarga dan kerabatnya. Terlihat di sana, ibunya Donnie dan Big Ron, serta seorang veteran perang yang kehilangan kakinya. Beberapa wartawan pun terlihat menunggu untuk mewawancarai mereka. Namun tak diduga, Johnson dan Misum rupanya berada dalam mobil mengawasi mereka. Johnson terlihat masih meragukan kematian Bob Lee Swagger. Namun saat ini mereka tidak mempermasalahkan itu karena pihak Rusia yang membayar mereka hanya ingin tahu bahwa Bob Lee Swagger telah tewas. Misum datang ke tempat ini karena mempunyai rencana terhadap ibunya Donnie. Johnson terlihat tidak setuju, namun dia tidak punya pilihan lain. Kembali ke markas pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Johnson terlihat sedang menjelaskan tentang seorang gegeduk Taliban yang bernama Mullah Abdul.
yang rupanya sedang bersembunyi di desa Musakala. Dalam video, terlihat dia sedang memenggal beberapa dokter dari PBB. Dua di antaranya adalah warga Amerika. Marinir akan mengepung desa tersebut. Bob Lee dan Donnie bertugas mencegah kejadian terburuk yang bisa terjadi pada Johnson. Di markas ini, rupanya Johnson memperkenalkan seorang asisten intel dari CIA untuk misi ini dan dia ternyata adalah Misum. Dalam percakapan rahasia selanjutnya, Misum rupanya tidak menyukai Bob Lee. Terlebih, dia mendengar dalam misi terakhir Bob Lee Swagger mengabaikan perintah Johnson. Misum rupanya punya misi tersendiri yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Dia bermaksud menangkap Mullah Abdul dalam keadaan hidup, namun melaporkannya bahwa dia telah tewas. Padahal misi sebelumnya langsung menghabisi Mullah Abdul. Johnson sempat menolak karena itu bertentangan dengan kode etik prajurit. Namun cerdasnya Misum, dia membuat Johnson percaya bahwa cara ini dilakukan untuk memenangkan perang ini dan menyelamatkan banyak nyawa orang Amerika. Terlihat Bob Lee Swagger dan Donnie sedang mempersiapkan persenjataan mereka. Tiba-tiba Johnson datang untuk merubah misi dan menjauh dari posisi mereka sebelumnya. Bob Lee, this is the world's shittiest sniper hide. Tell me the last time the captain waltzed in and casually made a change to a mission. Bob lalu kembali menemui komandannya karena alasan perubahan misi yang tidak masuk akal. Dalam rencana sebelumnya, Bob ditugaskan untuk melindungi Johnson. Bob lalu bertanya, apakah karena alasan orang CIA itu misi ini berubah? John hanya menjawab, ada tanggung jawab besar yang tidak perlu diketahui Bob. Dan terlihat Johnson mendatangi rumah ibunya Donnie atas suruhan Misum. Tak disangka John akan membunuh wanita tua ini. Dan alasan apa yang membuat mereka melakukan ini? Kita lanjut. Kembali ke markas FBI. Memphis kembali bertemu dengan Jack Payne. Dia kembali melihat berbagai foto dan artikel yang ditemukan di tempat Bob tewas. Lalu Memphis bertanya, apa yang Homeland inginkan dari Dimitri? Bahkan dia sampai tewas padahal berada dalam pengawasan mereka. Jack Payne kembali menunjukkan tatapan kebohongannya yang bisa dibaca oleh Memphis, terutama soal kasus Grace Newell. Memphis pun menduga dia adalah orang CIA. It's not part of the puzzle you're working on, so just let it go. Don't discuss this conversation with anyone. Di rumahnya, Mary terlihat sedang menonton berita kematian ayahnya Bob Lee Swagger. Lalu datang tantenya untuk menyuruh Mary mematikan televisinya. Mary lalu mengatakan bahwa ayahnya masih hidup. Julie yang datang akhirnya menjelaskan pada kakaknya bahwa Bob Lee memang masih hidup dengan menyembunyikan kematiannya. Kakaknya sempat tidak percaya dan mengira Julie sudah gila. Bob Lee dan Donnie terlihat sudah berada di posisi yang diinginkan oleh komandannya. Mereka sebenarnya kecewa dengan posisi yang diberikan oleh John, namun mereka tidak bisa melanggar perintah atasannya. Terlihat John sedang menggali tanah di sebuah hutan setelah dia mencekik ibunya Donnie. Sekarang kita kembali ke Musakala. Terlihat mobil marinir yang membawa Johnson dan Kapten Rahim dari Tentara Nasional Afghanistan akan memasuki desa. Bob Lee dan Donnie masih berada di luar jangkauan tembak. Turun dari mobilnya, rupanya Kapten Rahim dan Taliban menjebak Johnson dan menyandera mereka. Koploknya si Misum, dia malah cuek dengan aksi teroris ini. Sebuah RPG pun ditembakkan ke tempat persembunyian Bob Lee. Mullah Abdul pun akhirnya muncul. You're going to be famous, Captain Johnson. On your knees. On your knees. Zesta blare mulukum. Zesta urore mulukum. Takbir! Allahu Akbar! Actual, you are blocking my shot. I want to know what he knows so we can take down some more bad guys. Acknowledge my order. Over. John kembali ke markas dan menemui si bejat Misum.
Harusnya John langsung mengusirnya dari tempat ini, namun dia masih termakan omongan dari orang CIA bahwa dia bisa mendapat jabatan yang lebih tinggi jika mengikuti omongannya. If you do, let me know. You got real potential. Don't waste it. Dan cerita berlanjut ke saat ini. John kembali ke rumahnya lalu datang istrinya dan celepot. Istrinya mendapati John terluka di lehernya akibat cakaran ibunya Donnie. Lalu di sebuah kafe, Jack Payne bertemu dengan Memphis untuk membicarakan tentang Grayznoll. Memphis tampak menikmati kopi yang diberikan oleh Jack Payne. Jack Payne lalu mengungkapkan Grayznoll adalah sebuah tambang yang berada di Ukraina. Dmitry Voyden, seorang agen Rusia dan anak buahnya melakukan pembantaian di sana. Memphis yang cerdas tentu saja melihat ini tidak masuk akal. Jack Payne kembali mengungkapkan kebohongannya. Merasa terbongkar, Jack Payne mengancam akan mengotori catatan Memphis dan menjatuhkan kredibilitasnya. Is this part of your fallback plan, Agent Sims? Ketika memasuki mobilnya, Jack Payne kembali datang. Dan rupanya Memphis langsung tidak sadarkan diri karena kopi yang dia berikan mengandung obat tidur. Dan ketika Memphis tersadar, tangannya sudah terikat dan mulutnya disumpal. Jack Payne merencanakan bahwa Memphis akan ditemukan bunuh diri karena rasa bersalahnya telah membunuh Sandera dalam operasi pembebasan dalam kasus lamanya. Tiba-tiba Bob Lee Swagger muncul dan inilah yang terjadi. Jack Payne berhasil lolos. Namun karena hal tersebut, kematian palsu Bob Lee Swagger menjadi terbongkar. Dan ancaman pembunuhan bagi Memphis akan terjadi lagi. Namun kini mereka menjadi rekan dan akan mengungkap tabir di balik semua ini. If you still want my help, don't let me get blindsided again. Kembali ke markas marinir di Afghanistan. Bob kembali berbincang dengan Johnson yang menilai operasinya telah berhasil membunuh Mullah Abdul. Tapi menurut John, Kapten Rahim yang tewas karena berkhianat malah akan mendapat penghargaan karena dalam laporannya dia tewas melindungi dirinya. John lalu mengatakan, kebenaran takkan berarti apa-apa jika kita kalah di luar sini. Dan film pun bersambung. Lanjut episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel Cerita Film. Kalau subscribe-nya gratis, kalau berbayar, admin pamit undur diri. Dan semoga hari-harimu menyenangkan hari ini. Amin.